15 tahun sudah yang lalu, kami masih kuliah di salah satu kampus di Jogja. Aku ditugasi dosen untuk membuat penelitian tentang Islam Nusantara. Aku sempat bingung karena saat itu aku belum pernah dekat dengan seorang pemikir Islam di Jogja. Jangan akrab, melihatnya pun belum pernah. Aku pun masuk ke dalam rumah dosenku untuk meminta sarannya. Engkau harus memilih jalan sendiri. Tujuan aku membawamu ke sana. Hanya itu menjawab ketika aku meminta tentang saran tokoh atau pesantren yang harus aku datangi. Tanpa banyak kata, aku tinggalkan rumah dosenku. Sebelum matahari dijemput senja, aku telah berada di stasiun kereta api yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Aku masih ingat saat itu bulan Juli. Bunyi kereta membangunkanku dari tidurku di atas bangku kayu yang dipasang di stasiun kereta itu. Setelah kereta berhenti, tak terhitung manusia berhamburan keluar. Dan setelah itu manusia lainnya pun berhamburan mengisi kursi-kursi kereta api. Aku memilih kursi yang dekat dengan jendela. Selama di dalam kereta, aku membaca jejak langkah buku ketiga Treta Trogi Buru karya Pramudia Ahmad Tur. 2 novel terdahulu, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, jauh dari harapan happy endingnya. Annelies Malema, wanita pujaan Mingke, harus berpulang ke Sang Tuhan sebelum ia persembahkan anak bagi Mike. Begitulah kenangan hidup dinanti-nanti bertahun-tahun, menguap-nguap dalam sehari-hari, bahkan semenit. Tidak ada yang luput darinya. Mau kemana, Mas? Suara itu begitu asing, sehingga aku menutup lembaran novel itu. Aku sempat bergeming dan gugup, namun aku beranikan dirinya mendekatinya. Maaf ya Mas, aku Afifah. Mas mau kemana? Oh iya, tidak apa-apa Mbak. Aku Martin, lengkapnya Martin Generaldi. Aku mau ke pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan, jawabku sambil memintanya duduk di sampingku. Saat itu Mbak Afifah memakai jilbab. Umurnya kira-kira 24 tahun. Katanya orang tuanya menamai Afifah Ramadan karena ia lahir pada bulan suci Ramadan. Ayahnya seorang pendakwah terhormat di Medan. Ia dibesarkan dalam tradisi Islam yang sangat kuat. Aku sempat menduga barangkali ia seorang santri di pesantren itu. Namun ternyata ia mahasiswi sebuah kampus negeri di Jakarta. Ia bertanya tentang tujuanku ke pesantren itu. Aku pun menceritakan alasanku. Selama di dalam kereta, kami bertukar pikiran, bertukar cerita selama dari lebih 1 jam. Saat kecil dulu, aku hanya bermimpi jatuh cinta pada seorang gadis Kristen. Namun, ternyata urusan cinta jauh lebih besar daripada perbedaan identitas. Aku akui, kali ini aku rasakan sesuatu yang berbeda. Mbak Afifah mau kemana? Tanyaku pada Afifah setelah kami telah turun dari kereta. Ke pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Mas, jawabnya singkat. Tak kusangka kita ada tujuan sama nih, sahutku sampai sembunyikan ketertarikanku padanya. Saat itu kami sudah di dalam taksi. Tidak ada penumpang lain, hanya kami berdua.